Selamat berjumpa kembali dalam kuliah online kita. Sebelum kita mulai kuliah pada siang hari ini, kita awali dulu dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya persilahkan. Berdoa cukup. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita berjumpa kembali dalam kuliah. Bahasan topik kita kali ini adalah tentang CRUD atau biasa disingkat create, read, update, and delete. Sehingga aplikasi yang kita buat ini menjadi aplikasi yang dinamis karena ada interaksi dengan DBMS. Adapun sebelum masuk ke proses CRUD, kita akan bahas terlebih dahulu tentang modularisasi, kemudian nanti ada koneksi dengan database, dan baru masuk ke CRUD-nya. Modularisasi ini simpelnya adalah proses penyederhanaan dari program yang kompleks menjadi lebih efisien. Intinya adalah kita bagi program kita ini ke dalam modul-modul. Nah, modul ini bentuknya bisa berupa function ataupun juga prosedur. Tujuannya adalah untuk mempermudah maintenance program kita. Nah, kalau program kita ini sudah kompleks, kalau misalnya ada satu yang error dan function ini dipakai di beberapa halaman, maka akan menyulitkan proses recovery-nya kalau misalkan tidak dilakukan proses modularisasi ini. Kalau kita bagi per modul, nanti tinggal kita panggil atau tinggal kita tinggal kita panggil di bagian lain, sehingga kalau ada error itu yang diubah itu cuman data masternya atau program masternya. Untuk modularisasi PHP ini kita bisa menggunakan beberapa function, yakni ada include, kemudian require, kemudian include once, dan require once. Kita akan bahas apa beda dari 4 metode atau 4 function ini. Nah, cara penulisan dari sistem modularisasi ini kita bisa representasikan menggunakan function atau kayak cara manggil function, atau bisa juga dalam bentuk statement. Nah, kalau pakai function kan biasanya kalau kita manggil function itu kan nama function, kemudian kurung buka kurung tutup, baru diikuti parameternya. Kalau statement berarti langsung saja ini dianggap sebagai keyword, kemudian diikuti dengan statement yang parameter yang mengikuti dari keywordnya. Nah, di sini untuk parameternya ini adalah lokasi atau nama file yang ingin kita embed atau yang ingin kita panggil. Kan tadi tujuannya adalah kita mau pecah-pecah nih, misalnya ada satu halaman atau satu program yang kompleks, misalkan ada beberapa fungsi di situ, kemudian mau kita potong-potong atau kita bagi-bagi jadi beberapa modul, kemudian nanti di halaman indeksnya misalnya bisa kita gabungkan kembali. Nah, untuk memanggilnya ini bisa menggunakan 4 fungsi ini, jadi include, require, include once, dan require once. Kemudian kalau misalnya lokasi filenya ini satu folder dengan file yang manggil, maka langsung nama filenya. Tapi kalau tidak, berarti disesuaikan path-nya. Bisa dikasih slash, kemudian nama foldernya, dan seterusnya sesuai dengan lokasi dari file yang ingin dipanggil. Kemudian kalau bentuk statement berarti langsung saja ya, tanpa tanda kurung, itu saja. Sehingga karena
cuman beda tanda kurung, lebih simple pakai statement. Jadi banyak yang pakai model statement seperti ini. Kalian boleh pilih nyaman yang mana. Kita masuk ke include. Nah, kemarin waktu kita latihan menggunakan session dan cookie, kita membuat beberapa halaman ya. Ada halaman login, kemudian ada halaman profile, ada halaman KHS, dan ada halaman logout. Di halaman profile dan KHS itu kita punya fitur yang mirip. Jadi di KHS ini ada navbar, kemudian di profile ini juga ada navbar. Kemudian baru ke isinya. Nah, sehingga ini kita bisa sederhanakan, kita bagi nih, kita pecah anatomi dari halaman ini. Misalkan kita anggap navbar ini adalah menunya, nanti kita akan jadikan satu halaman sendiri, kemudian nanti di halaman profile ataupun juga di halaman KHS baru kita panggil si menu ini. Nah, kita bisa panggil menggunakan include salah satunya. Maka caranya kalian bisa cut program yang kemarin yang sudah ada di halaman profile ataupun juga di halaman KHS, bagian nav-nya ini di-cut aja, kemudian disimpan dalam file dengan nama menu.php. Kemudian cara manggilnya, karena tadi sudah dihapus kode nav-nya tadi yang ada di halaman profile ini, kemudian kalian ganti dengan include. Jadi tinggal diganti aja, dihapus, kemudian diganti dengan include ini. Nah, sebenarnya karena di atas ini masih ada sintaks PHP, kalian bisa hapus, kalian masukin ke sini aja nggak masalah. Tapi ini biar lebih jelas aja gitu. Tujuan saya buka PHP lagi karena ini yang diganti, karena tadi sebenarnya di sini ada nav, kemudian diganti dengan include-nya. Kemudian kalian bisa cek kembali di halaman profile, itu akan menghasilkan output yang sama. Kemudian berikutnya kita bisa menggunakan selain include, kita bisa pakai require. Misalkan kita akan terapkan di halaman yang kedua, yakni halaman KHS. Jadi kalau di halaman profile tadi kita pakai include, kemudian kalau yang di profile kita pakai yang di KHS kita pakai require. Sama caranya, kalian hapus bagian nav-nya, karena tadi sudah kita simpan di menu.php. Berikutnya tinggal kalian tambahkan di sini. Setelah dihapus, kalian tambahkan, kalian ganti dengan require nama filenya dalam menu.php, sehingga nanti akan mengakses halaman menu.php, sehingga kalau kalian akses hasilnya sama. Nah, lalu apa beda penggunaan include dengan require? Nah, di sini sebenarnya sama aja fungsinya. Jadi dia untuk manggil file lain, manggil function lain. Cuman yang jadi bedanya adalah ketika terjadi error atau data yang dipanggil ini nggak ada. Nah, kalau kita menggunakan include, maka akan muncul warning dan kode baris setelahnya itu tetap dieksekusi. Sedangkan kalau kita menggunakan require, maka kalau ada file yang tidak ditemukan ketika dipanggil, ini akan ditampilkan warning dan fatal error, akan tetapi langsung keluar dari program. Jadi tidak dilanjutkan proses eksekusi programnya. Contohnya seperti ini, misalkan tadi nama file kita adalah
menu.php, di sini saya ganti, saya manggilnya bukan menu.php, tapi saya ganti dengan nav.php. Nah, nav.php ini belum pernah saya buat sebelumnya, sehingga kalau saya panggil seperti ini, harusnya dia error. Nah, kalau kita menggunakan include, maka muncul error, tetapi baris setelahnya ini tetap dieksekusi. Sedangkan kalau kita menggunakan require, tadi kan require kita aplikasikan di halaman KHS. Nah, ini kalau kita ganti dengan nav.php di bagian require-nya, ini muncul error, tapi halaman selanjutnya, halaman KHS-nya, tabel KHS-nya di sini tidak ditampilkan. Ini bedanya. Jadi antara require dengan include bedanya cuma itu aja. Baris setelahnya dieksekusi atau tidak. Gitu. Sehingga di sini kalian bisa telusuri, oh ternyata message file. Jadi yang dipanggil ini nggak ada sama seperti tadi errornya. Yang dipanggil ini nggak pernah ada. Kalian bisa tracing baris keberapa errornya, kemudian tinggal diperbaiki. Berikutnya adalah function include once. Nah, di sini untuk cara penggunaannya sama, cara pemanggilannya sama. Bedanya adalah kalau kita menggunakan include once ini, kalau ada duplikasi pemanggilan, maka yang dieksekusi hanya satu kali saja, yakni pemanggilan yang pertama. Misalkan seperti ini. Jadi kalau kita include 2 kali, kita tulis 2 kali nih, include menu. Maka di sini kan terjadi duplicate include. Sehingga kalau kita jalankan di browser, nah ini dipanggil 2 kali, muncul 2 kali karena include-nya 2 kali. Jadi ditampilkan sama persis. Kalau kita menggunakan include once, nah di sini sama, misalnya kita panggil 2 kali menunya. Kalau kita jalankan di browser, di sini munculnya cukup sekali. Jadi tujuan dari include once ini hanya untuk menghindari duplikasi saja. Kemudian untuk require once ini sama saja dengan include once. Bedanya kalau file yang di require ini tidak ada, maka script berikutnya tidak dilanjutkan. Jadi konsepnya sama dengan tadi yang awal tadi. Jadi kalau kita simpulkan, kalau kita ringkas, kalau misalnya kita menggunakan include, ini kalau ada file yang sama maka akan tetap di load. Kalau kita menggunakan require juga sama. Tapi kalau kita menggunakan include once maka tidak akan di load. Jadi cuma sekali aja. Sama kayak. Kemudian kalau file yang dipanggil ini nggak ditemukan, kalau menggunakan include ataupun juga include one, maka scriptnya tetap jalan. Sedangkan kalau menggunakan require ataupun juga require once, maka scriptnya berhenti. Itu beda keempat metode atau function ini, sehingga silakan pergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, berikutnya adalah koneksi ke database. Nah, yang akan kita pelajari database-nya nanti akan spesifik ke MariaDB karena kita menggunakan XAMPP ya. Jadi XAMPP aplikasi yang sudah embed dengan DBMS MariaDB. Nah, MariaDB ini sebenarnya sama dengan MySQL, tapi untuk versi yang free license-nya. Karena MySQL setelah dibeli Oracle, dia akan dikembangkan untuk ke arah yang berbayar. Nah, kalau kalian menggunakan sempat
sudah pernah belajar PHP versi 5 ke bawah, nah ini untuk koneksi dengan database biasanya menggunakan function MySQL Connect, MySQL Select DB, atau MySQL Close. Nah, function ini tidak bisa digunakan untuk PHP 7 ke atas. Sehingga kalau kalian ingat kemarin web Amikom itu sempat down untuk beberapa waktu karena website Amikom di-develop sudah cukup lama, yakni menggunakan PHP versi 5. Kemudian ketika supportnya ini sudah dihilangkan dari PHP versi 5, jadi udah tidak disupport lagi sama PHP, jadi yang dikembangkan ini tinggal 7 ke atas, maka ada beberapa scriptnya ini tidak bisa dikonversi seperti itu. Seperti contohnya ketika untuk script connect ke database seperti ini udah nggak bisa dijalankan di PHP 7 ke atas, sehingga mau nggak mau harus diganti. Makanya kenapa sekarang web Amikom ini dalam proses migrasi ke web yang baru dan seperti membangun dari awal, karena ya ini tadi ada beberapa script yang harus diganti karena yang awalnya pakai versi 5 udah nggak disupport lagi di versi 7. Nah ini kalau kita menggunakan programming itu yang harus kita perhatikan. Jadi support dari vendor atau penyedia layanan ini harus kita perhatikan. Terlebih lagi kalau kita menggunakan framework nantinya, dia masih support nggak? Jangan-jangan udah nggak support, sehingga aplikasi yang kita bangun bisa runtuh begitu saja ya ketika kita sudah tidak disupport oleh vendornya. Seperti itu. Kalau di PHP 7 ke atas, 7 ke versi 7 plus XX, nah ini untuk koneksi ke database kita bisa menggunakan dua function, yakni menggunakan MySQL ataupun juga menggunakan PDO. MySQL berarti MySQL atau MySQL yang improvement, yang sudah diimprove. Kemudian kalau PDO ini adalah PHP data object. Jadi karena mulai 5 ke atas itu sebenarnya PHP ini sudah support untuk OOP atau Object Oriented Programming, sehingga yang awalnya modelnya terstruktur bisa diubah ke dalam bentuk OOP. Nah, sedangkan untuk MySQL ini nanti juga ada beberapa improvement. Nah, untuk MySQL ini dia sebenarnya support untuk programming model prosedural atau terstruktur dan juga untuk model OOP. Sehingga kalau yang udah pernah belajar sebelumnya menggunakan function-function di PHP 5, yakni MySQL XX_XX, nah itu sebenarnya sama aja, cuman tinggal diganti belakangnya jadi tambahin i seperti itu. Ini udah jadi model MySQL. Kemudian kalau yang untuk OOP di sini MySQL ini juga sudah mendukung OOP. Jadi kalau pakai MySQL ini bisa dua jenis programmingnya ya, bisa terstruktur ataupun juga object oriented. Nah, cuman bedanya kalau kita pakai MySQL ini kita terbatas menggunakan MySQL saja, dan kita nggak bisa pakai database lain, dan tidak mendukung nama parameter. Kemudian nanti sudah juga ada prepare statement. Prepare statement ini digunakan untuk mencegah adanya SQL injection. Jadi sebenarnya nanti ada salah satu cara nyerang keamanan sistem menggunakan SQL injection, dan kalau SQL injection ini bisa dicegah menggunakan prepare statement.
Dan eksekusi dari MySQL ini lebih cepat jika dibandingkan dengan PDO. Kemudian berikutnya cara yang kedua, kalian bisa menggunakan PDO atau PHP Data Object. Nah, PHP Data Object ini hanya support untuk OOP atau Object Oriented Programming. Nah, kalau menggunakan PDO, kalian bebas milih sebenarnya mau pakai data DBMS apa aja. Nah, di sini ada sekitar 11 data DBMS yang disupport oleh PDO dari PHP. Kalian bisa lihat di dokumentasi dari PHP, kalian masuk ke php.org. Kemudian mendukung name parameter, kemudian nanti juga sudah ada prepare statement yang sama fungsinya tadi untuk mencegah SQL injection, dan ini sedikit lebih lambat dari MySQL. Tapi mungkin kalau prosesor kalian bagus nggak akan terlalu terlihat ya perbedaannya karena sepersekian second seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara membuat koneksi ke DBMS menggunakan MySQL? Kita akan coba kita bedakan di sini untuk MySQL yang prosedural dan nanti MySQL yang OOP. Caranya menggunakan function MySQL connect dan MySQL connect error untuk menampilkan error sistemnya, errornya apa seperti itu. Nah, untuk MySQL Connect itu dia butuh 4 parameter. Parameter yang pertama adalah nama hostnya. Untuk tahu nama host, kalian bisa outputin di menggunakan variabel global super global $server untuk mengetahui hostnya apa, hostnya di mana. Nah, kalau kita masih pakai lokal berarti hostnya di localhost. Atau kalau sudah pakai IP public berarti pakai IP public, naruh DBMS-nya ini di mana, kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah DB username. Username-nya apa? Nah, kalau kita pakai Windows biasanya kan otomatis dia cuma pakai root. Kalau misalnya kalian biasa konfigurasi menggunakan Linux ataupun juga Mac, mungkin bisa di set username dari DBMS-nya siapa. Atau kalau nanti kalian sudah hosting, itu biasanya kita bikin DB username. Kemudian setelah DB username, berikutnya adalah DB password. Nah, kalau kalian nggak biasa ngasih password, kosongin aja di sini. Jadi tergantung settingan di PHP MyAdmin-nya atau di di MariaDB-nya maksudnya. Kemudian berikutnya adalah nama database-nya. Nama database-nya dari nama database yang ingin diakses. Nah, misalkan di sini saya buat untuk connect-nya ini saya tampung ke dalam variabel $count. Kemudian parameternya saya masukkan, nama hostnya adalah localhost, username-nya ini adalah root karena saya tidak punya user-user yang lain. Kemudian password-nya adalah kosong karena saya tidak punya password. Kemudian nama database-nya adalah latihan. Nah, di sini saya bisa tambahkan kalau terjadi kegagalan koneksi atau jika tidak jalan ini koneksinya, atau di sini kalian bisa tulis jika tidak $count, maka kita bisa tampilkan error. Tampilkan errornya adalah dengan memanggil MySQL connect error. Seperti itu. Kalau dulu di versi 5 ke bawah itu bisa pakai MySQL error. Kalau sekarang kita pakainya MySQL connect error. Kemudian kita exit, dan kalau berhasil maka kita tampilkan koneksi berhasil. Nah, untuk coba mengaplikasikan tadi konsep modularisasi, kita pisah misalnya file koneksi ini ke dalam file tersendiri. Ini kita simpan dengan nama file koneksi.php. Kemudian kita panggil di index. Jadi indeksnya ini nanti clear atau nggak terlalu banyak ya. Kemudian kita panggil pakai include-once aja. Jadi nanti kalau saya duplikat atau saya udah pernah manggil lagi biar nggak duplikat. Kemudian kita panggil nama filenya adalah koneksi.php. Nah, untuk menjalankannya jangan lupa aktifkan terlebih dahulu
DBMS-nya. Kalau kemarin kan kita sudah biasa mengaktifkan Apache web servernya, kemudian sekarang DBMS servernya. Berarti di sini MySQL-nya di start terlebih dahulu. Nah, untuk konfigurasi DBMS-nya atau tahu tabelnya apa aja sih, kalian bisa masuk ke localhost php myadmin. Kemudian kalian enter, nanti muncul di sini database-nya apa aja. Kemudian kalian bisa tambahkan secara langsung, masuk aja ke bagian menu database, kemudian tambahkan database-nya. Karena tadi saya sudah setting di sini nama database-nya adalah latihan, maka jangan lupa dibuat terlebih dahulu database-nya. Buat, misalnya kan saya udah buat latihan, maka dia akan muncul di sebelah sini. Maka kalau sudah kita jalankan di browser, maka akan muncul tulisan koneksi berhasil. Kemudian kalau gagal seperti apa? Kalau gagal misalkan kita buat skenario, kita ganti passwordnya. Tadi kalau passwordnya kosong kan berhasil. Jadi karena sebenarnya database saya tidak terkoneksi dengan password. Di sini kalau passwordnya saya isi, maka dia harusnya muncul error. Kita jalankan. Nah, maka muncul error access denied karena using passwordnya yes, padahal harusnya using passwordnya harusnya no, seperti itu. Ini kalau kita menggunakan MySQL model prosedural. Berikutnya kalau model OOP. Nah, sama kita bisa pakai MySQL dan MySQL connect error. Bedanya adalah kalau OOP berarti untuk bentuknya objek ya. Objek berarti kita pakai keyword new. Kemudian salah satu beda yang kedua adalah kalau memanggil function ini kita menggunakan simbol anak panah atau strip lebih dari. Sehingga di sini kita bisa masukkan parameternya. Kita jangan lupa pakai keyword new, kemudian sama seperti tadi, nama hostnya adalah localhost, DB username-nya adalah root, kemudian passwordnya kosong, dan nama database-nya adalah latihan. Sehingga ini kalau misalnya $connya ini manggil connect error, kita bisa tampilkan connect errornya seperti apa. Nah, ini kalau contoh gagalnya sama, bisa kalian simulasikan kalau misalkan diisi dengan password yang kita ubah. Atau nama DB-nya diganti biar tahu deh apa namanya di sini bunyi errornya seperti apa. Atau nama hostnya diganti kayak gitu. Nanti akan menyesuaikan dengan errornya. Kegagalan ini disebabkan apa gitu, nggak bisa connect ke server tuh karena apa. Kemudian yang berikutnya kalau koneksi menggunakan PDO. Nah, kalau PDO karena dia hanya object oriented sama pakainya keyword new PDO. Kemudian nama objeknya adalah PDO. Kemudian jangan lupa kita harus menggunakan try catch block. Nah, try ini berarti kita mencoba menjalankan script PHP-nya, sedangkan kalau error nanti kita tangkap di catch block catch-nya ini. Sehingga tujuannya adalah error tersebut akan terisolasi di blok tersebut. Nah, di sini parameternya agak sedikit berbeda. Jadi tadi kalian boleh lihat dokumentasinya di PHP kalau pakai PDO sesuai dengan nama database-nya seperti apa. Ini contohnya kalau MySQL berarti MySQL kemudian host. Nah, ini nama hostnya apa, kemudian baru DB name-nya isinya apa seperti itu, kemudian baru diikuti dengan DB user dan passwordnya. Kemudian baru kita catch kalau error. Nah, ini pakai PDO exception, kemudian nanti kita
cari message-nya menggunakan metode get message. Jangan lupa di exit, kemudian kalau berhasil kita tampilkan koneksi berhasil. Maka kita bisa akses halaman indeksnya dan di sini koneksinya berhasil karena sudah sesuai, bisa connect ke database-nya. Kalian bisa nyoba-nyoba kalau misalnya MySQL-nya belum dinyalakan, nanti errornya seperti apa, atau kalau misalnya password-nya diganti, kalau database-nya diganti, sehingga biar terbiasa cara handlingnya seperti apa. Nah, ini kalau contoh password-nya saya ganti sama seperti yang tadi. Nah, di dalam PHP ini karena menggunakan interpreter yang didesain oleh Zen, sebenarnya secara otomatis koneksi yang dibangun ke database ini akan ditutup setelah scriptnya berakhir. Jadi kalau sudah sampai baris terakhir, ini otomatis scriptnya koneksinya ditutup. Maka di sini kalau ingin menutup koneksi sebelum scriptnya ini berakhir, maka kita bisa nutup koneksinya. Ini menggunakan kalau MySQL model prosedural, kalian bisa pakai MySQL _close, kemudian ini adalah nama variabel sesuai dengan koneksi yang udah dibuat. Jadi kalau misalnya di sini kalian pakai $font berarti ya ini nama variabelnya. Jadi sesuai yang ada di sini. Kemudian kalau yang model OOP berarti ya variabel yang ada di sini untuk objek dari MySQL-nya. Kemudian kalau PDO berarti di sini ini nama variabelnya yang ada di sini. Nah, ini kalau MySQL yang OOP berarti variabelnya, kemudian panggil metode close, kemudian kalau pakai PDO tinggal di set 0. Ini adalah cara menutup koneksi jika ingin ditutup di tengah script seperti itu. Berikutnya kita akan masuk ke dalam proses create, read, dan update serta delete atau CRUD atau CRUD. Kita akan coba CRUD menggunakan 3 cara tadi. Yang pertama kita pakai MySQL model prosedural. Yang pertama kita harus buat dulu database-nya. Tadi kita udah punya database-nya adalah namanya latihan. Kemudian di latihan ini saya bikin tabel buku. Kemudian tabel buku isi tabelnya dia punya 4 kolom, yakni ID, kemudian nama, harga, dan penerbit. ID saya set integer, kemudian saya buat auto increment. Kemudian nama ini saya set varchar, kemudian harga saya set float, kemudian penerbit saya set varchar dengan panjangnya 100 dan yang satu 50. Ini datanya masih kosong, belum ada isinya, cuman saya create tabelnya aja. Langkah berikutnya kita bisa insert data atau create menggunakan MySQL model prosedural. Yakni caranya adalah kita panggil file koneksinya tadi, atau kalau kalian bikin satu tidak dimodularisasi nggak masalah. Kemudian berikutnya adalah kita buat sintaks query-nya atau SQL-nya, sintaks SQL-nya. Kalau mau insert data berarti kita bisa pakai insert into, kemudian ini adalah values. Ini sama persis kayak query di perintah query di MySQL kalau kita di sini pakai MySQL ya. Kemudian insert into, kemudian nama tabel, kemudian nama kolomnya. Nama kolom yang mau saya insert, karena tadi ID-nya saya generate auto increment, berarti nggak usah saya masukkan, langsung ke nama, kemudian harga dan penerbit. Value-nya saya isi, yakni bahasa pemrograman, kemudian 50.000, kemudian informatika. Kemudian di sini
query-nya dieksekusi. Cara eksekusinya adalah pakai function mysqli_query atau mysqli query. Parameternya ini bisa pakai tadi, yang pertama adalah koneksinya. Kalau koneksinya berhasil, yang kedua adalah SQL-nya. Seperti itu. Baru kemudian kalau sudah berhasil, maka saya mau echo data berhasil ditambahkan. Kemudian kalau gagal, kita tampilkan errornya. Yakni error dari perintah ini adalah langsung aja kalian panggil mysqli_error dari hasil koneksinya. Seperti itu. Kemudian di sini kalau berhasil, maka dituliskan di sini koneksi berhasil, karena tadi di bagian koneksi.php-nya kalau koneksinya berhasil muncul teks koneksi berhasil. Kemudian dari perintah sini tercetak data berhasil ditambahkan, berarti sukses untuk insert datanya. Sehingga kalian bisa cek di database-nya muncul ada satu insert data, yakni dengan ID 1, judulnya adalah bahasa pemrograman, kemudian harganya 50.000 dan penerbitnya Informatika. Kemudian untuk proses read, read-nya sama. Yang pertama kita include dulu koneksinya, kemudian kita tampung, kita tulis query SQL-nya. Ini kalau mau read berarti select apa, select nama kolomnya. Kalau misalnya di sini saya mau query semuanya, nama kolomnya berarti pakai bintang aja, select bintang from nama tabel, berarti buku. Kemudian di sini hasilnya saya tampung di variabel result. Kemudian cara ngeksekusinya pakai function mysqli query. Jadi sama di sini, parameternya sama persis, sama seperti tadi. Bedanya di sini perlu kita tampung terlebih dahulu. Nah, di sini nanti dia bentuknya array, sehingga kita bisa pakai pengecekan terlebih dahulu. Kalau hasilnya ini lebih dari 0 atau ketemu atau ada hasilnya, maka kita tampilkan atau kita echo-in. Kalau tidak ada, maka sebenarnya tabelnya nggak ada, tabelnya kosong atau hasilnya 0, seperti itu. Nah, di sini kita bisa tampilkan data per baris. Nah, kalian boleh pakai mysqli fetch assoc. Ini adalah mengubah ke dalam array asosiatif, sehingga nanti bisa kalian panggil sesuai dengan nama kolom yang ada di database. Atau kalau kalian mau panggil dengan model objek juga boleh. Jadi nanti mysqli fetch object, nanti bentuknya cara manggilnya objek, representasinya di sini, bukan array asosiatif. Kemudian tinggal diikutin aja di sini nama row-nya ini sesuai dengan nama kolom yang ada di tabelnya. Jadi misalnya kita punya ID, nama, harga, penerbit, maka di sini ngikutin nama-nama kolomnya. Nama row didapatkan dari sini. Jadi kalau udah diubah ke array asosiatif, kita masukkan ke variabel row sehingga bisa kita echo-in. Sehingga kalau ditampilkan di browser hasilnya seperti ini. ID muncul 1, kemudian nama muncul bahasa pemrograman, harga muncul harganya, kemudian penerbit muncul Informatika. Nanti kalau ada lebih dari 1, isinya akan di loop di bawahnya sesuai dengan isi tabelnya. Karena kebetulan saya cuma punya 1 isinya, ya udah cuma 1 aja. Kalau kalian hapus, kemudian kalian tampilin, kalian akses, harusnya munculnya ini echo 0 result karena tabelnya kosong. Kemudian berikutnya untuk update data. Nah, kalau untuk update data sama, caranya adalah tampung dulu bentuk query-nya, yakni perintah SQL-nya. Ini update, kemudian nama tabel, set, nama kolom, kemudian value-nya apa. Nah, kalau update berarti harus pakai where ya, karena yang diupdate mana. Kalau tidak pakai where, maka akan diupdate
ke keseluruhan baris yang ada di dalam tabel tersebut. Kemudian untuk mengeksekusi query ini, maka kita pakai MySQL query, parameternya sama, yakni $koneksi. $-nya diambil dari mana? Dari halaman koneksi tadi. Jadi tergantung koneksinya tadi ya, koneksinya pakai apa di sini? Tergantung nama-nama yang ada di sini. Kalau sudah, berikutnya kita ekokan data berhasil diupdate. Kalau tidak, tampilkan errornya. Ini sama persis kayak tadi. Data berhasil diupdate, maka dia berubah yang awalnya harganya 50.000, kita update jadi 60.000. Kalian cek di database-nya, di phpMyAdmin-nya. Kemudian berikutnya delete. Caranya sama ya, cuman diganti aja SQL-nya, ganti delete from where ID berapa. Karena kalau tidak berarti di-delete semua isi tabelnya. Kemudian kalau berhasil, ekokan data berhasil dihapus. Kalau salah, berarti tampilin errornya apa. Nah ini kalau berhasil dihapus, maka kalau kita query, nilainya jadi 0. Kemudian kita masuk root dengan cara yang kedua, yakni MySQL yang Object Oriented Programming. Caranya sama persis. Untuk nambah data, buat dulu sintaks SQL-nya. Bedanya cuma di sini. Jadi kalau tadi kan pakai MySQL query, nah ini langsung fungsinya atau metodenya adalah query, tapi pakai tanda panah karena untuk manggil metodenya. Jadi $-nya ini kita hubungkan ke atau kita panggil query-nya. Isinya apa? Isinya adalah sintaks SQL-nya. Nah, di sini kalau bernilai true, maka data berhasil ditambahkan. Kalau salah, tinggal dipanggil errornya apa. Nah, metode error di sini langsung pakai error saja kayak gini. Maka kalau kita jalankan di browser, data berhasil ditambahkan, kalian bisa cek di phpMyAdmin atau masuk ke database-nya. Di sini Swarm Intelligence-nya sudah ditambahkan di sini. Karena tadi udah kosong ya, udah dihapus, sudah di-delete. Nah, di sini kalau kita kan tadi nge-delete data, karena dia auto increment, maka meskipun ini data pertama, ini ID-nya nambah, udah ke ID sekian, jadi nggak reset. Jadi dia ID-nya langsung 2 seperti ini. Kalau kalian mau mulai dari 0 lagi ya kalian translate dulu di database-nya. Kemudian berikutnya read. Nah, untuk read data prinsipnya sama, buat dulu SQL-nya. Kemudian kalau tadi pakai MySQL query, di sini langsung pakai query. Tapi di sini perlu kita tampung ke dalam variable result atau namanya bebas, karena untuk tujuannya adalah mau kita tampilkan ya. Nah, tampilkan ini kita pakai fetch. Fetch-nya mau apa? Kalian boleh milih, boleh pakai array asosiatif berarti fetch sock, kemudian boleh pakai objek berarti fetch objek, dan beberapa representasi lainnya. Ini prinsipnya sama, cuman ganti cara manggil objeknya aja. Cara manggil functionnya sama, nama-nama functionnya ini. Kemudian di sini jangan lupa dikasih error handling ya. Kalau misalnya datanya itu ada itu berarti barisnya ini lebih dari 0, pakainya 6 rows. Kemudian kalau nggak ada berarti nanti kita tampilkan 0 result. Karena kalau nggak nanti dia muncul error. Karena apa? Karena nggak ketika di query nggak ketemu kayak gitu loh. Jadi 0 resultnya. Kemudian kita panggil, kita outputkan
sama seperti tadi, $row, kemudian ID-nya apa, namanya, harganya, penerbitnya apa. Ini output di browsernya. Kemudian untuk update-nya, caranya sama, kita tampung dulu perintah SQL-nya, kemudian pakai metode query, parameternya adalah SQL-nya. Kalau dia bernilai true, maka data berhasil diupdate. Kalau salah, tampilin error-nya. Nah ini, misalkan kita update harga buku dengan ID 2, kita set yang awalnya 70.000 jadi 75.000. Nah ini udah terupdate. Kemudian berikutnya mendelete atau menghapus. Berarti kalian simpan dulu query-nya di variabel SQL, kemudian jalankan, yakni $con query, kemudian data berhasil dihapus. Kalau salah, tampilin error-nya. Nah, ini sudah berhasil kehapus. Kemudian CRUD yang terakhir, yakni menggunakan PDO. Nah, PDO berarti hanya ada OOP atau Object Oriented Programming, berarti kita harus familiar dengan cara manggil-manggil fungsinya, berarti pakai anak panah kayak gitu. Yang pertama kita lakukan adalah kita bisa ngeset atributnya. Jadi di atribut di dalam PDO itu ada macam-macam. Nanti kalian bisa pelajari dokumentasinya di php.org, atributnya apa aja kalau untuk PDO ini. Nah ini salah satu PDO untuk ngeset atribut exception atau kalau terjadi error seperti itu. Kemudian query-nya sama, kita tampung di variabel SQL. Ini sama persis caranya kayak tadi. Kemudian setelah itu eksekusinya kita gunakan metodenya namanya metode atau execute kayak gitu. Jadi kependekan dari execute jadi exec. Variabelnya, parameternya isinya adalah SQL-nya. Nah, kalau kita menggunakan metode exec ini, data akan tetap ditampilkan meskipun tanpa result seperti itu. Nah ini kalau kita berhasil nambah, nanti database-nya bertambah. Kemudian berikutnya kalau read. Nah untuk read di sini selain ngeset atribut, langkah berikutnya adalah kita bisa menggunakan statement prepare. Tujuannya adalah untuk menghalangi adanya SQL injection. Jadi di sini kalian bisa pakai metode prepare. Di sini STMT ini maksudnya adalah statement. Jadi sebenarnya bebas ya nama variabel-variabel yang di sini, tapi biar enak, kebanyakan programmer nulis nama variabelnya seperti ini sesuai dengan fungsinya. Jadi statement, kemudian PDO-nya ini kita set prepare-nya dari SQL-nya. Kemudian langkah berikutnya adalah di execute statement-nya. Nah, kalau sudah, maka langkah berikutnya adalah kita fetch menggunakan array asosiatif sehingga nanti query-nya pemanggilannya nanti pakai nama-nama kolom yang ada di tabel, sesuai tabel. Sehingga caranya sama persis, di sini tinggal kalian ganti nama-nama tabel yang ingin ditampilkan atau isi kolom yang ingin ditampilkan sehingga outputnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah update. Caranya yang pertama set errornya, kemudian tampung query-nya, kemudian set prepare-nya, kemudian di execute. Jadi langkahnya sama persis ya sebenarnya. Kemudian bedanya karena tadi kita tidak lakukan proses perulangan untuk menampilkan, tetapi langsung munculkan data berhasil di update.
atau bisa kita tambahkan berapa sih record yang kita update, seperti itu menggunakan STMT rowcon. Rowcon ini jumlah baris yang terpengaruh oleh SQL kita. Sehingga di sini muncul satu data berhasil diupdate. Kalau kita lihat di sini harganya sudah berubah menjadi 87 gitu. Berikutnya untuk menghapus set atribut, set SQL-nya, kemudian pakai asterisk. Jadi karena kalau resultnya 0 tetap di return seperti itu. Kemudian kita kasih berhasil menghapus data, dan kalau kita cek di PHP MyAdmin dia kosong, sudah terhapus datanya. Nah, ini 3 cara di dalam create, read, update, and delete di dalam PHP. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi silakan bagi yang ingin bertanya, nanti tanya di Telegram saja. Saya akhiri sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.